Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama saya ada Buya Yahya dan juga Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Alhamdulillah meskipun Buya Yahya ada di Cirebon, saya ada di Solo, Habib Muhammad ada di Solo, tapi kami seperti berada di satu ruangan, ya Buya. Ini saya lagi belajar membayangkan antum ada di sebelah kanan ini. Jadi saya lihatnya ke arah antum ini, insyaallah. Pemirsa, saya ini muridnya Buya Yahya. Lama saya nggak ngaji duduk sebagai santri seperti ketika di Dalwa. Nah, ini pada malam hari ini saya memposisikan diri sebagai murid yang mau belajar sama ustadz saya. Mudah-mudahan ustadz saya seperti dulu asyik ngajar gitu. Ngajar dengan lantang, dengan suara yang penuh semangat dan tanpa henti bicaranya. Termasuk salah satu orang yang saya lihat kalau bicara mirip saya adalah Buya Yahya. Seperti itu. Ya, ini namanya saya menjual diri saya sendiri seakan-akan saya seperti beliau, padahal jauh berbeda saudara-saudara. Ya, beliau Masya Allah, Alhamdulillah. Buya Yahya, pada malam hari ini kita ambil tema bahwasannya nilaimu sesuai niatmu. Atau niatmu adalah nilai dirimu. Dibolak-balik sama saja. Yang pengen kita bahas adalah sebesar apa itu niat. Agar barokah, maka saya mau bacakan dulu bagian dari wasiat yang pernah disampaikan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakek buyut Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan barokah Buya. Minta izin, mau baca ini. Pemirsa yang punya kitab Wasaya wal Ijazat, Majmu' Wasaya wal Ijazat bisa dibuka halaman 21. Saya akan bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wasiyatuhu li Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Abdullah As-Saggaf. Wa qala radhiyallahu anhu wa usihi aidan bi islahin niyyah awalan li'annaha asasul a'mal wa ala hasabin niyyat tatafawatul hibat fakam qarrabatin niyyah min ba'id wa hawanat min syadid فليجعل له في كل فعل يفعله وقول يقوله وعمل يعمله نية صالحة فما وجد من وجد وفاز من فاز وأدرك من أدرك إلا بالنية الصالحة ويكفي في التنويه بشأنها قول الحبيب الأعظم المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عمله ولقد فتح علي في معنى هذا الحديث حين كتابتي له في هذه الوصية بفهم أسأل الله أن يكون صوابا وهو أن من شأن المؤمن أن ينوي أعمالا عظيمة ويهم بها وهو ملابس لما دونها وذلك كمثل أن ينوي عمارة جميع أنفاسه بأوراد أو ذكر أو فكر وهو عامر لبعضها فالعمل الذي هو ملازم له خير ولكن النية خير منه فافهم ذلك المعنى وتعمله فإنه ابن وقته إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ini Buya Yahya, saya udah bacakan. Saya ingin barokah dari antum untuk mengomentari, menjabarkan nanti juga Habib Muhammad, terus kita ngobrol-ngobrol, insya Allah obrolannya barokah. Amin. Waktu sepenuhnya Al-Fakir silahkan ke antum. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Masya Allah. Habibana Novel dan juga Habib Husain, Habib Muhammad yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Jadi bahasa Habib Novel bahasanya bahasa jidduh, bahasanya orang tawadhu.
Sekarang kita belajar dengan Habib Novel, bukan Habib Novel belajar dengan kami, Masya Allah. Kita belajar, Masya Allah, dengar Habib Novel, belum bacakan tausiah daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Masya Allah. Jadi karena Buya sekarang kami belajar Habib Novel, ikut perintah sama beliau untuk dites, maksudnya biar jelaskan ini, biar jelaskan, nanti akan ditashih sama beliau. Jadi beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membahas tentang masalah niat, maka dengan niat itulah akan berbeda-beda pemberian yang Allah berikan. Amalannya sedikit tapi kok niatnya banyak, Allah beri yang banyak. Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengajarkan kalau mau nikah itu diajari 150 niat. Jangan niatnya hanya pengen, 150 niat. Jadi kalau perlu sebelum menikah itu suruh membaca niat agar terlintas di hatinya niat-niat baik, sebanyak niat itulah akan dapatkan pahala. Bukan sekedar nikah niat untuk mendapatkan keturunan, tapi untuk menjauhi kemaksiatan, kawan berbakti pada Allah, kawan berbakti pada Rasulullah, kawan untuk berjuang, kawan. Jadi berniat yang banyak maka mendapatkan pahala yang banyak. Dan juga dengan niat yang benar-benar itulah, kalau orang niatnya serius maka dia akan mudah menggapai sesuatu yang dicarinya. Yang jauh jadi dekat, kata beliau. Jadi kalau ada katanya saya pengen ke surga, pengen bersama Rasulullah, pengen kebaikan, mau hadir majlis Raudhah jauh lah. Ini mana niatnya? Kalau ada niat jauh jadi dekat, nggak ada jauh. Karena dengan niat yang jauh jadi dekat. Mana Solo? Solo dekat. Pakai apa? Pesawat, pakai ini. Anda mau, ada semangat. Dan begitulah hendaknya seorang yang beriman itu kalau ada niat maka akan mudah. Sebagai dikatakan niat itu mati ya, kendaraan kita untuk sampai kepada tujuan itu ya niat, dengan niat. Kemudian disebutkan juga bahwasanya dari baginda Nabi innamal a'malu binniyat, semua kebaikan seperti apapun sebesar apapun jika niatnya tidak ada nggak akan sampai, nggak akan diterima oleh Allah. Dan niat itu ada hubungannya dengan ketulusan di dalam hati. Kalau Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah ngetes, namanya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu adalah permulaan bagi orang yang mendapatkan hidayah. Kata beliau, ini yang sudah menuntut ilmu. Kalau memang betul-betul menuntut ilmu karena Allah, sekarang aku tes dengan hidayah. Bisa tidak ngamalkan amalan yang ringan ini? Kalau tidak bisa ngamalkan amalan yang ringan ini, yang perlu dituduh adalah niatnya dulu. Yang perlu dicurigai niatnya dulu. Bagaimana niatnya waktu menuntut ilmu? Bukankah waktu menuntut ilmu niatnya adalah untuk mengamalkan ilmunya? Kenapa sudah mendapatkan ilmu kok tidak mengamalkan ilmunya? Kemudian juga ada isyarat dari beliau tentang ada hadis dari baginda Nabi SAW, niat itu khairun minal amal. Jadi niatul mu'min khairun min amalihi, ini penting sekali menggabung antara amal dengan niat. Dan juga diisyaratkan bahwasanya jangan sampai salah paham dalam hal ini. Ada orang berkata niatul mu'min khairun min amalihi, akhirnya mending niat tok, tidak usah beramal. Ini salah paham. Jadi gambarannya itu dijejer. Kalau kita melakukan satu amal, ada sholat, ada niat. Maka di antara sholat dengan niat, amal dohir apa saja, sedekah memberikan uang, lalu ada niatnya. Maka antara sedekah dengan niat ini yang paling besar adalah niatnya, bukan dipisahkan. Belum isyaratkan, jangan sampai wah niat tok ya, saya niat sedekah, niat bantu pondoknya Habib Novel, Habib Muhammad, Habib ini, pengen bantu. Niat tok ya enggak, beramal sama niat. Jadi kalau ada amal sama niat, itu mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah niatnya, karena niatnya adalah rohnya. Jangan disalahpahami, niat tok, rohnya tok, tapi tidak ada amalnya. Jadi amal itu baru disifati dengan ketulusan. Kalau memang ada amalnya, bukan sekedar angan-angan. Subhanallah, Habib Ali bin Muhammad Habsyi punya catatan-catatan yang luar biasa, hikmah-hikmah yang sangat besar. Dan ini adalah sedikit yang bisa kami pahami, dan insya Allah dari Habib Muhammad juga, insya Allah ma'fil aba fil abna, dari jitu akan turun di cucu-cucu insya Allah. Kami ingin mendengar juga Habibah Novel juga memberikan apa yang kami sampaikan, mohon ditasih dan belajar kita ini, murid membaca ini. Syukran Habibah Novel, fadal. Sekelumit tentang yang kami ketahui, fadal. Ya, ini pemirsa dimanapun Anda berada, ini Buya Yahya baru ngomong tentang kulit lapisan paling luar. Ini beliau belum mengeluarkan ilmunya ini. Ini belum mengeluarkan ilmunya. Mutiara-mutiaranya masih dipendam. Ini tugas saya sebagai murid akan membuat guru saya ini mengeluarkan mutiaranya. Mengeluarkan mutiaranya. Kalau saya gagal berarti saya bukan murid yang baik. Malam ini saya tidak mau gagal, Ustaz. Saya punya niat yang besar, pokoknya mutiara-mutiara ilmu antum tentang niat ini harus keluar malam ini juga, insya Allah. Nah, Habib Muhammad,
Tadi dikatakan sama Jiddukum bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi masalah niat seperti itu. Sekarang Anda pengen dengar ya, antum menyampaikan sesuatu, apapun terserah yang berkaitan dengan niat ini, insya Allah bisa memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Buya Yahya tadi, dan siapa tahu Allah berikan ilmu buat kita semua yang baru insya Allah. Seperti tadi dikatakan, fafham dzalikal ma'na wa ta'malhu fa innahu ibnu waqtih. Nah, karena ilmu yang tadi disampaikan Habib Ali Habsyi, kata beliau ibnu waqtih. Ibnu waqtih artinya yang baru muncul sekarang, masih new ya, masih baru mateng kalau Masih seger. masih seger ya, Masih seger. baru datang dari langit ilmunya. Fadhal bin Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus, guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Yahya. Dan kita doakan semoga guru-guru kita insyaallah panjang umurnya, sehat walafiat terus insyaallah, bisa membimbing kita ini murid-muridnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keberkahan niat yang pernah disampaikan oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan bahwasanya orang itu beramal di dunia ini kan hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun, mungkin kurang daripada itu. Kadang-kadang juga lebih daripada itu. Namun biasanya umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi balasan daripada amal itu adalah akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu nanti khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Imam As-Suyuti mengatakan, kenapa kok orang yang beramal hanya sekitar sekian puluh tahun kemudian mendapatkan balasan surga yang kekal nanti akan berada di sana selama-lamanya? Dikarenakan adalah keberkahan niat. Nah, jadi karena dia itu niat selama saya masih hidup ya saya akan tetap beriman, bahkan kalau saya terus hidup sampai kapanpun juga tetap saya akan punya iman. Barokahnya niat inilah yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan tempat di surga khalidina fiha abada. Nah, selain innamal a'malu binniyat, Nabi Muhammad SAW juga menerangkan banyak hadis yang lain juga berkaitan dengan niat. Kalau innamal a'malu binniyat sudah mafhum semuanya. Bahkan kata Imam Abu Ubaidah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ali ibn Madini mengatakan itu adalah thuluthul ilmi, sepertiga ilmu itu terkumpul pada hadis innamal a'malu binniyat. Namun ada hadis yang lainnya yang juga menarik tentang masalah niat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma fayusalliya minal lail, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya kemudian dia berniat, nanti malam saya akan bangun untuk ibadah, saya akan sholat malam, faghalabathu ainuhu hatta yusbiha, kutibalahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Allah. Maka ketika dia udah niat mau tidur, saya akan bangun malam ini, ternyata tertidur sampai subuh, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Loh, dia kan tidur, dia kan enggak ibadah. Tidurnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu dikasih catatan pahala sesuai dengan niatnya. Nah, disinilah nampak sisi niatul mukmin khairun min amali, dikarenakan kalau dia memang jadi beribadah belum tentu dapat pahala yang sempurna. Mungkin ketika dia qiyamul lail akan timbul ujub. Akan timbul perasaan ujub. Wah, ini satu kampung yang sedang sholat cuma saya ini. Seorang baca, mungkin begitu sehingga mengurangi pahalanya. Namun ketika dia tadi dapat keberkahan niat, dia udah niat ternyata akhirnya tertidur, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala qiyamul lail yang sempurna. Makanya orang-orang soleh di antara salafun sholihun, mereka mengajarkan setiap mau tidur dianjurkan kita semuanya itu berniat yang baik-baik, bahkan memaafkan semua orang yang punya salah kepada kita semuanya. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam sebuah kalamnya yang pernah kami baca, ibunya itu setiap mau tidur didikte sama ibunya, Allahumma samih, ayah anakku, maafkanlah semua orang yang menggunjing kamu,
ampunilah semua orang yang berbuat salah kepadamu. Dididik setiap mau tidur, didikte sama ibunya langsung. Lah orang-orang salafun sholih seperti itu. Mereka kalau mau tidur pasang niat yang banyak, memaafkan semua orang yang punya salah dengan dirinya, sehingga kalau tidurnya itu akhirnya bangun sebagai orang yang punya niat bawa amal. Kalau tidurnya ternyata bablas, maka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena kan tidur dua macam, ada tidur akhirnya bangun, ada tidur bangunnya di alam yang lain. Masya Allah. Mungkin ini cuma sedikit yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan, Habib Muhammad. Buya Yahya, fadhol, tanggapan antum Buya. Masya Allah, sudah luar biasa. Hanya mungkin ada tambahan ya Habibana. Fadhol. Yang lain yang selama ini sibuk dengan urusan dunia. Ada digambarkan baginda Nabi karena niat tadi. Ada amal tuh kelihatannya amal dunia. Cuman karena lintasan-lintasan di hatinya adalah niat kemuliaan, maka akan berubah menjadi amal akhirat. Kelihatannya berbisnis, menjadi orang yang paling sukses. Tapi di pikirannya apa? Kalau sudah sukses, beberapa keuntungan akan aku jadikan untuk membangun pesantren. Misalnya di Habib Novel di Raudhah nih, membangun pesantren di Dalwa, membantu pesantren ini. Jadi dia bekerja, urusannya dunia, hitung-hitungan uang. Akan tapi di hatinya terus ada niat mulia, maka kata baginda Nabi, kelihatannya amal dunia, akan tapi ternyata nilainya adalah nilai akhirat. Ini karena niat tadi. Maka dari itu semuanya bisa menuju akhirat dan berada di jalan akhirat, biarpun hiruk pikuk kita, kesibukan kita adalah kesibukan dunia. Lagi-lagi kembali kepada tadi yang dikatakan Habib Muhammad Ali bin Muhammad Habsyi adalah tolong niat. Kalau mau berbisnis, ingat, libatkan Allah, masukkan Allah. Kalau aku untung ini nanti akan aku berikan untuk Allah. Selain daripada bab zakat, bukan. Akan tapi kita gugah kedermawanan di dalam diri kita. Kita gugah hati kita. Aku akan berikan untuk kebaikan. Jadi kalau dia sudah melintaskan niat seperti itu, sepanjang dia bekerja, kalau tadi sepanjang dia tidur dapat pahala, karena niatnya baik di saat bekerja, maka sepanjang dia bekerja, maka mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Area tersebut mau wudhu juga, lihat paku yang dipasang orang tadi, sama beliau dicabut pakunya. Sama musafir tadi pakunya dicabut. Nah, kata saya lupa ini Habib Abdul Haddad atau putranya mengatakan bahwasannya dua orang ini orang yang baik. Yang pertama, dia pasang paku dengan niat untuk memberikan kemudahan bagi orang untuk meletakkan pakaiannya dan barang-barangnya, artinya memberikan manfaat kepada muslim yang lain. Itu niat yang luar biasa bagusnya. Sementara orang yang kedua, kata beliau tadi, itu jauh lebih bagus daripada orang pertama. Karena yang mencabut paku tadi, niatnya adalah untuk menghindarkan muslim dari kena musibah. Jadi kalau ada orang yang kebetulan tunanetra, nggak lihat paku, nanti akhirnya kepalanya kena paku terluka. Maka dicabut paku tersebut. Ini dua-dua di sisi Allah pahalanya besar, tapi katanya yang kedua ini juga niatnya kan memberikan manfaat dengan menghindarkan musibah agar tidak kena paku. Saya mau nanya Buya, jadi intinya kalau dilihat-lihat ini seperti antum tadi bilang orang kerja dan sebagainya, paling hebatnya niat itu memberi manfaat, apakah begitu? Fadhol Buya. Baik, Masya Allah. Ada namanya manfaat itu, kalau ada manfaat, ada ijabi, ada manfaat silbi. Kalau manfaat ijabi itu memang kelihatan, jadi kita memberi itu manfaat. Kalau silbi tadi, darul mafasid. Jadi ada kemanfaatan yang sifatnya adalah darul mafasid, itu manfaat.
Dia bersyukur seperti digambarkan yang antum mengisahkan tadi tentang orang soleh yang punya niat, yang satu niatnya memberikan kebaikan, yang satu menghilangkan kemudaratan. Dua-duanya adalah mulia. Makanya adapun masalah keutamaannya, kalau di dalam dunia diskusi fikih, maka adalah darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Ini adalah karena apa? Menghindarkan kemafsadahan, kerusakan, kehancuran itu didahulukan daripada kebaikan. Tentunya jika kebaikannya itu di saat tidak didatangkan, tidak mendatangkan mudarat. Kalau ternyata kebaikannya tadi tidak dilakukan mendatangkan mudarat, ya sama mendatangkan mudarat. Jadi perbandingannya adalah jika memang sesuatu tersebut jika tidak dilakukan, ya, sesuatu dianggap mudarat dulu pertama. Sesuatu kalau dilakukan menjadi mudarat, maka kalau tidak dilakukan akan jadi maslahah. Atau sesuatu yang dianggap maslahah kemudian kita tinggalkan demi menghilangi mudarat, dengan catatan di saat sesuatu yang dianggap bermaslahah tadi lalu kita tinggalkan demi menjauhi kemudaratan, kita tidak melakukan mudarat yang lebih besar lagi. Kadang ya ini kita harus cerdas betul dalam hal ini. Misalnya kita ingin menghilangkan mudarat, kita lagi bonceng anak kita. Kita bonceng anak itu adalah maslahah. Kemudian ada orang yang perlu kita tolong, orangnya gede dan itu harus kita tolong tapi tidak terlalu bahaya amat. Kemudian kita melepas anak kita yang maslahah kita jaga, kita menghilangkan mudarat orang yang ada di depan akan kita tolong. Mungkin orang buta tapi nggak terlalu bahaya amat. Kemudian setelah itu kita tolong orang tersebut, tak taunya anak kita yang kena sambar mobil misalnya, naudzubillah. Artinya tidak mutlak darul mafasid itu adalah lebih didahulukan. Jadi syaratnya darul mafasid didahulukan adalah jika maslahah yang ditinggalkan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kita kembali kepada kisah dari Habibana, bahwasanya kembali kepada niat, semuanya di hadapan Allah besar. Bisa jadi niatnya orang yang mampu lebih gede bener kalau memang kebutuhannya besar. Bisa, akan tetapi daripada yang memasang paku. Karena apa? Urusan gantung baju bisa dengan yang lainnya. Artinya jangan dipukul rata dalam hal-hal yang semacam ini. Lalu kembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada manfaat. Kalau dalam hadis Imam Haddad rahimahullah, Imam Haddad menukil dari suatu hadis bahwasanya al khalqu kulluhum ya Allah dalam risalah al-awana wa habu ilallahi anfa'uhum. Jadi yang paling bermanfaat apa yang bisa kita lakukan kepada hamba Allah, itulah yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dari isyarat dari kisah yang disampaikan Habibullah Haddad tadi, kisah tersebut. Jadi kalau orang berijtihad baik, niat baik, hendaknya kita dalam segala sesuatu punya niatnya. Sehingga kadang niatnya itu tidak terwujud di anak kita, tapi bisa. Ada sebuah kisah agak panjang ada ibunda Sayyidah Maryam, namanya Hannah. Sayyidah Hannah itu punya keinginan saya pengen punya anak yang hebat. Nah, inna nadartu laka ma fi batni muharrar bebas dari gangguan, ibadahnya maksimal. Itu layaknya kaum laki-laki. Hamillah Sayyidah Hannah. Setelah hamil, inni wada'tuha untha. Aduh, perempuan. Tapi niatnya benar kok, keluar perempuan. Setelah keluar perempuan ya tidak seperti laki, walaysa dzakaru kal untha. Kemudian setelah itu Allah beri kepada Sayyidah diberi nama ini sama itu Maryam. Aku beri nama Maryam. Kemudian Sayyidah Maryam besar dirawat oleh Sayyidina Zakaria. Dan di saat dirawat oleh Sayyidina Zakaria sudah mulai tampak kelebihannya. Ada makanan di musim panas, itu makanan musim dingin. Makanan musim panas di musim dingin, musim panas. Jadi waktu nggak musimnya ada buahnya. Anna laki hada. Dari mana kau dapat ini? Dijawab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karomah. Sayyidah Maryam ternyata biarpun seorang wanita ternyata bisa beribadah melebihi kaum pria. Bahkan kalau kita lihat ayat selanjutnya, itu adalah disamakan dengan kaum pria. Warkai ma'raki'in, rukuklah kau wahai Maryam seperti kaum pria rukuk. Nah ini. Kemudian sebegitu hebatnya niatnya Sayyidah Hannah, apa yang dicita-citakan oleh beliau terwujud. Sayyidatina Maryam
Tiba-tiba Allah beri dalam perutnya ada satu bayi, satu janin. Kemudian terlahirlah seorang pria hebat, namanya Sayyidina Isa alaihissalam. Ini gara-gara niat. Makanya kalau Imam Abu Bakar Sakran mengatakan niat nikah itu sampai 50, 150, kalau terkabul semuanya Masya Allah. Jadi akhirnya keluarlah Sayyidina Isa alaihissalam ini berkat niat dan doa, niat daripada neneknya Sayyidah Hannah. Dan Sayyidina Isa alaihissalam adalah luar biasa. Itu adalah termasuk nabi yang beruntung di antara nabi-nabi yang lain. Sayyidina Musa alaihissalam berangan-angan untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tapi gak terkabul. Tapi Sayyidina Isa alaihissalam ternyata kelak di akhir zaman akan hadir dan beliau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk dari buah niat. Baik, kita penting terus memperbarui niat dan memperbaiki niat. Kata Imam Haddad dalam kitab Rihatul Ma'na, alaikum bitaqwiyatin niyati wa tashihi wa tasyiyati wa taqwiyati. Terus niat. Kemudian harus kita perhatikan juga bahwasanya niat sudah baik kadang, tapi namanya setan itu sudah berjanji aqdanahum siratal mustaqim, akan berjanji ganggu kita di jalan yang lurus. Makanya yang sudah niat menghadiri masjid seperti ini ya, para jamaah semuanya niat. Kadang di tengah jalan berbelok, setan yang membelokkannya. Niatnya jadi bukan karena Allah, karena urusan dunia, karena urusan yang lain. Maka harus terus waspada, menjaga agar niat ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena setan tidak akan diam. Setan selalu akan menggeser niat tersebut, akan mengalihkan dari niat yang baik menjadi niat yang tidak baik. Allah a'lam. Sudah kepanjangan. Masih haus Bu ya. Ini bukan kepanjangan, baru mulai. Kalau apa namanya, ini mulai panas. Mulai panas tapi panas khair, insyaallah. Betul, ini mutiara-mutiara ilmu baru dari kulit, ini mulai kulitnya kelupas satu. Ya. Kalau kelapa ini bagian luarnya sudah mulai kita bongkari, tapi belum sampai ke air kelapanya ini. Ya. Tegannya belum. Tegannya belum. Insyaallah. Pokoknya kita mau kulaan ini. Kita mau kulaan. Bu ya, saya ingat pelajaran waktu apa namanya mondok gitu ya. Masalah niat. Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Niat itu suatu tujuan yang diiringi langsung dengan perbuatan. Nah, saya pengen nanya lagi, Beb, enak kita nanya-nanya aja, Masya Allah. Ada pakar di sini kan? Biar beliau yang menjawab. Ini mau dianggap curang tidak jadi masalah, karena kita emang lagi haus kan ilmu. lempar umpan, betul ya? Lempar umpan, kita mancing, dapatnya besar. Amin. Setuju ya? Setuju. Insya Allah. Pemirsa saya yakin juga setuju. Nah, bahasa saya gini Bu ya, bahasa gini. Apa bedanya niat sama melamun? Ya, niat sama melamun. Nah itu Bu ya, fadhol Bu ya. Insyaallah. Ada, itu mirip-mirip dengan antara harapan dan khayalan tadi. Jadi ada namanya roja. Kalau kita berharap itu tentu ada namanya, ada amal. Makanya tadi muqtarin bil amal. Kalau yang namanya niat, selagi orang tersebut mampu, pasti dia berbuat. Nah, tapi kalau orang ngelamun, dia pengen begini, ya ada, biarpun ada kesempatan tidak akan melakukan. Namanya berhayal dia, orang berhayal seperti pengen nyebrang, tapi pengen naik perahu, tapi perahunya di darat kayak tadi. Jadi kalau memang niat, jadi kata Imam Ghazali, kalau memang niat pasti akan hadirkan amal. Selagi tanpa udzur, pasti melakukan amalnya. Muqtarinan bi amali harus. Tapi kalau tidak ada amalnya, yaitu lamunan tadi, khayalan, amal-amalnya, angan-angan saja seperti itu. Sekarang Bu ya, afwan Bu ya. Kalau misalnya ada orang nanya sama saya gitu, Habib saya pengen nikah, tapi kok susah kenapa? Kalau ternyata dia belum pernah ngelamar anaknya orang, belum pernah datang ke rumahnya orang nanya punya anak yang bisa dinikah atau tidak, berarti selama ini ngelamun orang itu Buya ya? Betul. Khayalan. Kalau belum pernah datang kalau urusan nikah, gitu. kita bicara khayal tentang nikah. Jadi gini, banyak kenapa wanita susah nikah? Ada orang pada susah nikah ini. Karena dia khayal. Khayal itu apa? Dia sesuatu yang tidak dia butuhkan, dia cari-cari. Mohon maaf, misalnya, kenapa ada wanita susah menikah? Padahal, anggap saja kalau wanita menikah itu butuh 5 hal. Butuh status, butuh keturunan, butuh nafkah, butuh ini, memerlukan ini. Sementara ada sebagian wanita yang tidak memerlukan 5, hanya memerlukan 2. Maka di saat dia memerlukan 2, kok membahas 5, nggak dapat dia. Makanya seharusnya cerdas semuanya. Kalau memang dia memerlukan 2, ambil 2.
Misalnya ada seorang wanita diberi kecukupan urusan rezeki. Dia sudah punya kekayaan. Dia seorang pengusaha yang sukses. Dia kalau menikah berarti bukan mencari harta. Dia mencari seorang status laki-laki dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ambisinya, saya harus menikah dengan laki-laki yang lebih kaya dari saya. Berarti masuk wilayah hayal dia. Sudah ada di hadapannya, nggak mau diambil gitu. Berarti karena kecerdasannya yang hilang. Itu kalau bahasa saya, Bu ya, permintaan banyak, stok terbatas. Iya. Insya Allah. Mau minta yang ganteng kayak Buya, pinter kayak Buya, ya, rezeki lancar kayak Buya. Amin. Masya Allah. Amin. Ya. Alim kayak Buya, soleh kayak Buya. Ini permintaannya apa namanya? Banyak yang minta seperti itu, tapi stok terbatas. Stoknya terbatas. Yang satu ini aja susah mau dibagi, itu kan ya, Beb? Betul. Masya Allah. Afwan Buya, biar agak seger sedikit, bercanda dikit. Ikhwani rahimakumullah. Ya, ini makanya ini Masya Allah. Jadi kita masih ingat Habibana waktu kita ketemu di Solo waktu itu ya. Kita ingin diskusi dengan para habaib dan ulama dengan cara semacam ini ya. Atau kemarin yang aku sampaikan di Hijrah Fest itu. Yang belum terlaksana. Dan ini akan terwujud ini. Memang perlu ada obrolan ilmiah yang indah, rohah ini. Insya Allah. Semoga dimudahkan semua. Amin. Buya, mau dikit cerita, kasih contoh niat yang kebetulan saya alami. Saya alami. Mungkin nanti dengan saya ngasih contoh ini, Habib Muhammad, Buya Yahya bisa banyak bercerita juga kepada pemirsa di jagat raya ini, baik dari kalangan jin, manusia, ataupun malaikat. Karena kita pengen kajian ini tidak hanya ditonton oleh manusia, terkhusus saya pengen kajian ini ditonton oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Pengen ditonton oleh para sahabat, ditonton oleh para aulia gitu. Dulu kita lihat proses belajar, mengajar atau pelajar dari Indonesia pergi ke negeri sumbernya Islamnya Indonesia. Jadi Islam di negara kita ini kan sumbernya dari Hadramut, sebagaimana disebutkan oleh pakar-pakar sejarah. Dari Hadramut beliau-beliau berdagang dan berdakwah sehingga sampai Indonesia ini mayoritas memeluk agama Islam. Kemudian ada seperti jeda waktu sekian lama, kurangnya pelajar dari Indonesia belajar ke Hadramut. Belajarnya ke tempat-tempat yang lain, bagus belajar dari manapun, tapi belajar dari tempat asalnya Islam yang berkembang di Indonesia ini sempat terjadi jeda. Maka kakeknya Habib Muhammad, yaitu Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, yang lebih dikenal orang dengan sebutan Habib Anis, yang kebetulan wafat pada 14 Syawal rahimahullah. Beliau duduk di Zawiyah Masjid Riyadh. Buat pemirsa yang mungkin belum tahu istilah Zawiyah, Zawiyah itu serambi ya. Jadi serambinya ulama itu tempat untuk duduk cari ilmu ya. Duduk untuk buka-buka kitab. Ada yang gamin berapa banyak karunia Allah yang tersembunyi terdapat di Zawiyah, di serambi-serambinya orang-orang soleh. Duduk di situ baca kitab, kebetulan kitabnya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Muhammad baru dapat cetakan barunya itu ya, Tajul A'ros. Baca kitab tersebut sampai khatam. Kemudian Habib Anis ngomong begini, ini kita sudah baca sejarahnya orang-orang soleh ini, udah kita baca, udah kita pelajari, alhamdulillah khatam. Nah, sekarang saatnya kita datangi beliau-beliau ini yang sudah meninggal, kita datangi ke makamnya, kita ziarah, kemudian kita cari anak keturunannya yang masih ada, kita sambung silaturahim. Ya, kita harus berangkat ke Hadramut ini. Nah, saya pengen, kata Habib Anis saat itu, saya pengen ke Hadramut untuk cari satu anak muda. Saya mau cari satu anak muda yang anak muda tadi alim, ya, soleh dan ahli ceramah. Karena tidak semua orang alim bisa ceramah, ngajar bisa, tapi ceramah nggak ahli gitu. Yang alim, soleh, muda, ahli ceramah, yang pinter ceramah. Mau saya bawa ke Indonesia, mau saya kelilingkan, biar nanti umat Islam di Indonesia bisa melihat ilmunya ulama-ulama Hadramut. Biar nanti kembali belajarnya itu ke Hadramut. Subhanallah, berangkatlah rombongan besar setelah mungkin sekian ratus tahun, nggak ada rombongan sebanyak itu yang berangkat ke Hadramut untuk ziarah. Berangkatlah Habib Anis bersama rombongan. Disitulah bertemu dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid.
Beliau saat itu masih sangat muda. Singkat cerita akhirnya dibawa ke Solo, kemudian dikelilingkan ke beberapa pesantren di Jawa Timur dan pesantren yang lain. Singkat cerita akhirnya bawa murid ke Hadramut, hingga sekarang ada Darul Mustafa, dan nyambung umat Islam itu betul-betul dari Hadramut ke Indonesia, Indonesia Hadramut, Hadramut Indonesia, Indonesia Hadramut, sampai sekarang kita lihat sangat banyak pelajar yang belajar di Hadramut, baik di Darul Mustafa, di Rubatarim, kemudian di Al-Ahqaf dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hasil niat dari almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Saya betul-betul heran, Buya. Jadi niat itu kok bisa sedemikian dahsyat. Nah, kenapa kok kita susah berniat gitu loh? Apa yang menyebabkan kita susah berniat? Tinggal niat itu mudah, kok jadi susah niat loh, kenapa itu? Mungkin Buya pernah dengar dari orang-orang soleh, apa yang menyebabkan orang itu susah berniat, dan kenapa orang-orang soleh ini begitu mudah berniat? Dalam arti niat bukan lamunan. Jazakumullah khairan. Afwan Buya. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang mengagumkan kita tentang Habibana Anis itu, subhanallah ya. Firasatul mukmin ya. Firasat beliau di saat memanggil seorang, yang dipanggil bukan orang yang salah, Habibana Umar, dan dakwahnya tersebar. Beliau sekarang sudah fidoreh dikubur. Akan tapi lihat, semua yang terjadi tentang kegiatan-kegiatan dakwah hari ini pasti nyambung kepada beliau. Makanya kami himbau kepada siapapun, bercita-citalah yang baik. Seperti selama ini yang kami serukan, buat pondok, bantu para habaib, para ulama. Kalau sudah terbangun, kita meninggal, akan mengalir pahala. Habibana Anis langsung mengalir terus pahalanya sampai hari ini. Mulai dari pahalanya Habib Umar di Indonesia, semuanya. Dan murid-murid Habibana Umar. Dan semuanya para habib yang datang itu. Kan beliau yang membuka pintu itu. Baik, adapun masalah niat. Niat itu adalah ada hubungannya dengan doa juga. Sebab niat itu berangkat dari kerinduan keinginan yang dibarengi dengan hajat juga. Jadi artinya niat itu juga sangat dekat dengan panjatan doa. Jadi kalau orang berniat itu berarti dia menghendaki. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad dalam syairnya, ya Rabbi ya alimal hal, gimana ya Habibana syairnya? Ya alimal hal ilaika wajjahtul amal. Kot kafani ilmu rabbi min suali wakhtiyari. Jadi Allah sudah tahu tentang apa yang di hati kita. Jadi yang dimaksud di situ adalah bukan permintaan-permintaan, akan tapi lintasan-lintasan hati, niat. Makanya perbanyaklah lintasan-lintasan yang baik. Allah qad kafani ilmu rabbi min suali wakhtiyari. Allah sudah tahu apa di dalam hati kita. Jadi lintasan hati itu termasuk di dalam niat itu bagian daripada panjatan. Biarpun tidak kita panjatkan, kan Allah sudah tahu. Nah, di situ adalah masuk bab-bab memanjatkan dan panjatan doa. Doa itu bukan sekedar kalimat terucap. Doa itu syarat yang paling asas adalah harus dihadirkan rasa butuhnya, memerlukannya, hajatnya seorang hamba. Jadi ada kan kita orang dasar ndak niat, itu sudah nggak kiyeng, ndak ada semangat dia. Ndak ada kemauan ke sana. Sama kalau di dalam urusan kebaikan, niat di dalam hati, doa kok tidak berangkat dari merasa punya hajat, tidak dianggap doa. Kalau janji dari Allah, ud'uni astajib lakum, Allah berjanji, kalau kau berdoa akan aku beri, tapi doa yang benar. Lah kita ini kadang apa? Yaitu yang menjadi masalah ya Habibana, kenapa kok doa saja, niat saja kok susah? Karena apa? Kita kurang meyakini sesuatu yang akan kita niati itu, bahasanya itu sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya, niat sedekah saja susah. Niat ngaji susah. Niat baik susah. Karena apa? Kita tidak ngerti yang kita cari di balik itu semuanya. Jadi, kita kurang merasa punya hajat. Kalau tidak merasa punya hajat, ya kalaupun berdoa, ya baca doanya 10 lembar dibaca, tapi nggak sadar apa yang dibaca. Tapi kalau orang memanjatkan doa dengan penuh kesadaran, merasa dirinya butuh, saya lemah ya Allah, merasakan lemah ya sesungguhnya. Kami mohon ya Allah, Allah akan kasih. Ya, termasuk di dalam niat, niat itu harus ada lintasan di dalam hati kita, bahwasanya kita punya hajat kepada sesuatu tersebut. Kita akan menuju dengan serius. Nah, di saat kita kurang serius di dalam menginginkan sesuatu tersebut, yaitu maka nggak akan muncul niat. Niatnya bisa saja di lesan. Nggak ada. Biarpun katanya niat saya berniat dengan lesannya.
Saya niat ini, niat itu. Makanya dalam bab sholat niat kan tidak cukup dengan lesan. Lesan bisa berucap, tapi di dalam hati. Jadi hati kita punya maksud. Nah ini. Jadi kenapa kok kita susah niat? Karena kita kurang paham hajat. Kenapa kita kok malas niat? Karena kita kurang perlu kepada Allah. Kita kurang punya hajat kepada Allah. Sehingga kita kurang niat. Padahal kalau kita niat, kata nikah saja. 150 niat pahala sebanyak itu. Kita itu kurang senang pahala. Kita kurang senang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, makanya ibadah juga kurang. Kalau ibadah kurang ya niat juga kurang. Tapi lihat yang faham Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, Imam Ali bin Abu Bakar Sakran, beliau sadar bahwasanya beliau rindu pahala. Lalu mengajari anak yang mau menikah pun niat dengan 150 niat biar mendapatkan pahalanya sebanyak itu. Dan hendaknya kita seperti itu. Sedekah 100.000. Kita hanya sedar sedekah saja kepada orang kaya. Dapat pahala. Kepada orang fakir, dapat pahala lebih besar lagi. Fakir yang sakit. Kemudian niatnya, saya ingin nolong kepada saudaraku yang muslim. Saya ingin nolong dia adalah fakir. Saya niatkan dengan ini semua adalah untuk menghilangkan kekiran di hatiku. Saya ingin bahwasanya dengan sedekahku itu agar dipakai ibadah untuk dia. Maka lihat, 100.000 rupiah akan punya nilai pahala yang banyak. Baik. Nah, kenapa seorang bisa niat semacam itu? Karena dia ngerti, dia perlu. Niat itu kan kita, kalau kita dengan manusia kan transaksi bayar begitu. Nah kalau kita bayar banyak, dapat banyak. Kalau dengan Allah bukan, dengan niat transaksi kita seolah-olah. Jadi dengan niat yang kita berikan, Allah lihat. Sampai tadi disebutkan oleh Habib Ali tentang niat orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Niat saja sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadikan sebab kita kurang niat adalah kita kurang sadar kalau kita perlu tentang hal tersebut. Dan ketidakperluan kita kepada sesuatu tersebut adalah kurang iman, atau kurang ilmu, atau kurang sadar hati kita. Seperti itu. Hamba kepada Allah ya. Bagaimana hati hamba merasa fakir, betul-betul butuh sama Allah, kemudian dia meniatkan segala sesuatunya ini sesuai dia yang ilmu yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah kurang lebih gitu, Bu ya? Iya, memang niat yang dianggap hanya niat untuk Allah. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, hanya untuk Allah dan Rasul. Tapi ada orang niatnya selain itu. Enggak dianggap itu. Niat ada, tapi tidak karena Allah. Innamal minah hadis innamal amil minah kan faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi hanya itu saja niat yang dianggap. Tapi ada orang kamu sholat niatnya biar dapat mertua. Karena di sampingnya ada mertua yang sholat. Nah, enggak dapat. Ya, enggak dapat pahala. Niatnya salah. Jadi niat tidak ada kecuali karena Allah. Nah, kenapa kok dia rajin sholat? Kenapa? Pengen diambil menantu sama Pak Haji tadi loh. Dia lihat. Karena dia harapannya kelihatan. Anaknya cantik dia. Jadi saya harus dapat dia. Loh, karena dia harapannya terlihat di matanya, maka semangat. Bagaimana dengan Allah yang dengan pahalanya? Seperti itu. Jadi kalau kita ini tidak punya niatan-niatan yang besar pada Allah Ta'ala, berarti kita belum bisa melihat kebesarannya Allah gitu Bu ya. Ya, kembali kepada keimanan. Iman yang sesungguhnya adalah di saat melihat. Makanya dalam bab tauhid, bab akidah ada syukrun nikmah kan? Awalul baca itu syukrun nikmah, mensyukur nikmat. Itu adalah berangkat dari iman. Nggak bisa orang mensyukur nikmat kecuali dari kekuatan iman. Jadi antara syukur nikmat dengan kekuatan iman ini tidak bisa dipisahkan. Semakin kuat imannya seseorang, maka akan mudah mensyukuri. Sehingga bagaimana? Kalau orang itu lihat, imannya kuat tuh, syukurnya tuh nggak habis-habis. Mulai dari matanya yang sehat, telinganya sehat, ini sehat, syukur. Makanya dengan Allah terus. Apakah dia bisa lupa kepada Allah? Maka Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengingatkan masalah dzikir. Dzikir dengan lesan sederhana. Tapi dzikir yang paling dahsyat, ingat Allah yang paling dahsyat adalah mengingat nikmat Allah. Dan nikmat Allah nggak bisa dihitung. Maka dia akan selalu dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Nah, bersama hilangnya rasa iman, tidak akan bersyukur. Nah, kalau sudah tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak paham nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak paham karunia Allah, mungkin dia tidak akan merindukan karunia tersebut, makanya dia nggak akan punya niat, nggak punya hajat, nggak punya maksud. Seperti itu. Ya, tadi kan antum ceritakan bagaimana niatnya ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam yang sangat kuat pengen punya anak yang ahli ibadah, anak yang hanya untuk Allah Ta'ala. Akhirnya bukan cuma dikasih anak yang ahli ibadah, dikasih cucu yang nabi ya. Anaknya wali, cucunya nabi ya. Artinya niat itu bukan cuma ke satu anaknya langsung, tapi semua yang namanya anak sampai ke bawah, sampai kemanapun seperti itu. Pertanyaan saya Bu ya, kalau niatnya
Sayyidatuna Maryam, ibunya ya ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam kepada Sayyidatuna Maryam bisa menghasilkan Nabi Isa. Lantas kira-kira bagaimana niatan Nabi Muhammad SAW untuk anak cucunya, Bu ya? Subhanallah. Luar biasa. Jadi baginda Nabi SAW, jadi niatnya baginda Nabi sangat besar. Kebersamaan dengan beliau adalah segala keindahan. Maka niat baginda Nabi bukan saja untuk keturunan beliau sampai umat beliau juga. Nabi merindukan, dan niat baginda Nabi adalah semua yang mau dengar baginda Nabi, Nabi akan bersama Nabi. Apakah ada keindahan lebih daripada itu? Bukankah keistimewaan yang didapat Sayyidina Isa alaihissalam adalah justru nanti di akhir zaman bisa menjadi umat Nabi Muhammad? Maka ini, jadi di saat semua merindu untuk dekat dengan Nabi, itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Keagungan, jadi karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah zatnya Nabi Muhammad itu sendiri. Sehingga segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Harapan Nabi Muhammad kepada siapapun dari cucu-cucu beliau dan juga dari umat beliau adalah sambung kepada beliau. Karena apa? Beliau sangat tahu beliau di tempat tertinggi dan paling bagusnya segala sesuatu. Makanya niat baginda Nabi adalah ya menjadikan semuanya dari umat-umat beliau adalah dengan baginda Nabi SAW. Itu harapannya. Bukan menjadi si A, si B, si C. Tidak. Akan tapi sambung. Makanya muncul seorang tajir kaya, tapi dari ahli bait Nabi SAW, tapi dia kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, dia berderma dengan kekayaannya, dengan Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Tidak ada keindahan melebihi daripada kebersamaan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Ngomong apa misalnya? Saya pengen punya Nabi mungkin anak cucuku begitu. Oh enggak, paling indah adalah dengan Nabi SAW. Dan itu yang terindah, puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah melihat Allah tentunya tadi. Ya, boleh anak bacakan dikit lagi, Bu ya, wasiatnya Habib Ali Habsyi. Masyaallah, Muhammad Rasul. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Walin niyatis salihat ta'thiratun zahirat fi salahil a'mal wa dhafar bil amal. Faharriru fi kulli amalin ta'malunah niyatan salihatan wa maqsadan hasana wa qaddimu haqqallahi ala jami'il huquq wastash'iru qurballah minkum wa nadharahu lakum wattila'ahu ala sariratikum wa alaniyatikum wahfadhul hurmata ma'ah wa kunu ala hadarin min tahawulin ni'am fa inna ni'mah idza lam tuqayyad bisyukri tahawwalat ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Saudara Bu ya, dijelaskan lagi Bu ya. Sama tadi, seperti yang antum sampaikan, masalah syukur nikmat. Jadi niat itu punya pengaruh besar kepada amal kita. Ada takdirat yang kuat. Jadi dengan niat akan bisa merubah semuanya. Bahkan dengan niat pun bisa menjadi yang baik jadi jelek. Yang jelek bisa jadi baik. Makanya lagi-lagi jangan sampai kita meremehkan masalah niat yang harus terus kita jaga dan kita jaga. Bisa tahawul, berubah. Tahawul. Orang kelihatannya benar di jalan yang benar. Tapi tak tahu niatnya meleset. Dan niat itu tidak dilihat oleh orang. Orang bisa saja berpura-pura dia menjalankan aktivitasnya di dunia ini karena sudah terlanjur dianggap sebagai orang soleh. Dia bisa rajin sholat di sop yang pertama. Bahkan punya puasa Senin Kemis pun tidak pernah diputus. Kenapa? Dia sudah terlanjur masyhur di kampungnya orang ahli puasa Senin Kemis. Dia tidak memutus puasanya bukan karena Allah. Tapi niatnya sudah berubah hanya karena gelar tadi. Akan berubah semuanya. Dan juga diisyaratkan oleh baginda Nabi, disebut baginda Nabi, bisa saja yang amal dunia, tadi kami sampaikan, akan berubah menjadi amal akhirat. Jadi penting sekali urusan niat, dan mari kita semua memperbanyak niat gitu ya. Nah itu, makan keluar nanti mutiara beliau. Dari yang setelah kita dengarkan, Masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan rezeki kita ilmu, Allah juga memberikan rezeki amal juga insya Allah. Amin. Ada nasihat dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu sezaman sama Habib Ali. Beliau mengatakan, khaslatani yablughu bihimal insanu muradah wa yanalu khairad dunya wal akhirah. Ada dua perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka semua cita-citanya itu akan tercapai dan akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di kebaikan yang akan didapat itu bisa kita katakan unlimited.
dunia dapat nggak terhingga, akhirat dapat tidak terhingga. Karena kenikmatan surga akan tidak terhingga. Maka beliau menjawab, ini adalah beliau melanjutkan nasihatnya, beliau mengatakan husnudzon wa salahun niyah. Adalah berprasangka baik kepada Allah dan kepada apapun juga, dan niat yang baik. Maka dua hal ini apabila ada pada diri seseorang, maka akan menghasilkan yaitu kebaikan dunia dan akhirat, dan akan terkabul semua apapun yang dicita-citakan. Sebagaimana tadi kisah daripada Al-Habib Muhammad Anis, beliau punya niatan menyambung jalinan silaturahmi ilmiah, rohaniyah antara yang di Nusantara ini dengan yang ada di Hadramaut. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya berangkat ziarah Nabiullah Hud bulan Sya'ban di sana. Itu hampir-hampir bisa kita katakan mungkin di atas 50% orang Indonesia sama orang Malaysia. Yang ada di sana itu 50%-nya orang Indonesia atau orang Malaysia. Nah, kita ketemu dari Malaysia, ketemu lagi dari Sumatera, ada lagi dari Kalimantan. Bahkan yang agak unik di sana, di beberapa saat sebelum kami sampai ke sana, Habib, Buya, itu ada satu orang datang ke Tarim tiap hari ziarah ke Zambal karena cinta sama Zambal. Senang dia sama Zambal. Subhanallah, Jumat pagi itu ada ziarah. Ya, Habib Ali Masyhur Allah yarhamuh datang, para Habib besar datang, dia ikut ziarah di sana, meninggal dunia di sana. Allah. Nah, ketika jenazah mau dibawa keluar, kata Habib Ali Masyhur, jangan, ini orang cinta sama Zambal ini. Dimandikan ya di Zambal, dikuburkannya sekalian di situ. Jadi nanti ini cucunya kakek ini, kalau ziarah orang tuanya datangnya ke Zambal. Karena keberkahan niat. Nah, kemudian juga ada satu, tadi saya kagum, sempat merasa terenyuh dengan yang diniatkan sama Habib Novel, bahwasanya semoga majelis ini dipandang sama Rasulullah dan dipandang oleh aulia Allah wassalihin. Ada satu kisah di kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Ada salah seorang namanya Amr bin Laith. Amr bin Laith ini salah seorang raja yang terkenal. Setelah beliau meninggal dunia, salah seorang muridnya atau sahabatnya berjumpa di mimpi. Lalu bertanya, apa yang Allah lakukan sama kamu? Kamu tuh dapat balasan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab, semua kesalahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Iya, saya tuh pernah naik ke atas bukit, sampai di sana saya lihat pasukan saya. Saya kagum, pasukan saya kok banyak benar. Lalu saya niat, seandainya saya ada di zaman Nabi Muhammad, saya akan jadi penolongnya Nabi Muhammad SAW. Karena niat itu, akhirnya diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya siapapun juga yang menyaksikan acara ini, kalau kita niat mau menyebarkan dakwah Nabi Muhammad, sekalipun hanya share, modalnya share, maka insya Allah kita pun juga jadi penolong dakwahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Waraqah bin Naufal, itu dikatakan oleh para ulama, beliau dapat pahala semua syiar Islam yang ada. Kenapa? Karena Nabi datang ke sana, beliau mengatakan, demi Allah kalau saya mendapati zamanmu, saya akan jadi penolongmu dan saya akan menolongmu dengan pertolongan yang sesungguh-sungguhnya. Ini niat menolong Islam. Ini Waraqah bin Naufal umurnya ketika itu sekitar 90 tahun, sudah buta, tapi hobinya senang sama Injil dan kitab-kitab samawi yang terdahulu. Bagaimana Allah memanjangkan umurnya hanya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, untuk menyampaikan niatnya. Setelah itu Waraqah bin Naufal setelah berjumpa dengan Nabi gak lama kemudian meninggal dunia. Tapi barokahnya niat sudah dia dapatkan akan menolong agamanya Rasulullah SAW. Dan ada satu cerita lagi yang ada di kitab Al-Manhajus Sawi yang kemudian kami bawa di sini, yaitu ini masyhur semuanya kisah ini. Ada seorang Bani Israel yang melewati lembah di masa paceklik, padang pasir, ada lembah tapi isinya batu, kerikil-kerikil begitu, banyak. Dalam hatinya dia batin begini, seandainya ini semua makanan dan milik saya, akan saya sedekahkan untuk fakir miskin, orang-orang yang sekarang kekurangan karena paceklik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada nabi yang hidup di zaman itu. Setelah itu nabinya diperintah cari orang tadi, sampaikan, sedekahnya diterima. Kemudian setelah itu niatnya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala
dan pahalanya Allah berikan sesuai dengan dia sedekah sebanyak makanan itu tadi. Masya Allah. Nah, yang hebat daripada kisah ini, sebenarnya kalau Allah nanti di akhirat itu memberikan pahala sesuai dengan niatnya aja udah luar biasa. Tapi bagaimana Allah mengirimkan Nabi menyampaikan kabar, ngasih tahu sedekahmu diterima. Padahal nggak sedekah loh ini. Sedekahmu diterima, kamu niat baik itu mendapatkan penghargaan dari Allah, dan yang ketiga pahalanya itu dikasih. Kabar pahalanya itu disampaikan dia ada di dunia. Lalu bagaimana dengan yang ada di akhirat? Artinya niat itu menembus batas, mendatangkan berbagai macam keajaiban, kadang-kadang di luar jangkauan akal manusia. Makanya rugi kalau manusia nggak memperbanyak niat baik dalam kehidupannya. Mungkin itu. Jazakumullah khairan. Buya Yahya, di antara khawatir yang ada itu ada yang pernah mengatakan bahwasannya semutnya Nabi Sulaiman tuh dikenal dengan semutnya Nabi Sulaiman. Semutnya Nabi Sulaiman itu karena niat pengen menyelamatkan kawan-kawannya, karena dia niat menyelamatkan kawan-kawannya sampai dia teriak, ayo, jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Satu dikatakan Nabi Sulaiman masih di atas bukit itu, jaraknya jauh. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala suara semut yang kecil itu disampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, itu bukan karena apa-apa, karena kekuatan niat semut tadi pengen menyelamatkan kawan-kawannya, menyelamatkan masyarakatnya. Maka Nabi Sulaiman yang gagah perkasa dengan bala tentaranya dibuat dengarkan dan jangan lanjutkan perjalanan sebelum semuanya itu selamat. Ini diantara kekuatan niat yang dari khawatir para ulama dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Apakah Bu Yahya ada kisah-kisah lagi yang semisal ini? Tadi yang Sayyidatuna Hana tadi, Masya Allah ya. Ajib. Ini umat perlu dengar biar mengerti bagaimana hebatnya itu Al-Quran menjelaskan niat tersebut. Fadhol Bu ya. Kami hubungkan dengan selama ini yang ditekuni oleh para habaib dan ulama, termasuk Habib Nonfal, Habib Muhammad, tentang program dakwah. Kami sampaikan kepada para jamaah semuanya. Jangan ragu untuk bercita-cita niat untuk membantu perjuangan. Karena apa? Jika ternyata Anda diberi kekuatan, maka Anda beruntung. Jika ternyata belum diberi kekuatan, sudah dapat pahala. Yang nasib buruk tidak pernah ada kerinduan untuk membantu perjuangan para habaib, para ulama. Karena apa? Kita ini akan mengakhiri kehidupan ini. Jadi niat dan jangan menyerah dengan kelemahan. Semut tadi ya Habib Novel dikatakan, jangan merasa aku tidak punya apa-apa, jangan ngomong begitu. Yang kaya hari ini adalah orang yang sangat melarat di tahun yang lalu. Bahkan orang kaya 10 tahun yang lalu hari ini bisa nyungsep ada. Semuanya di tangan Allah. Allah yang mengangkat dan Allah yang menjatuhkannya. Maka kami himbau kepada, dan ini yang selalu kami seru dimanapun. Hendaknya kita itu bisa berjuang dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita. Memperbanyak niat. Apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya tadi. Untuk seperti semut, untuk kebaikan. Jadi Anda jangan menyerah. Kami sampaikan pada siapa? Misalnya, khususnya dengan guru-gurunya masing-masing. Termasuk di sini adalah majelis menghadiri ini. Habib Novel punya program pesantren Habib Muhammad. Dan juga pada pesantren para ulama-ulama. Itu kalau namanya pondok pesantren dan majelis ini adalah nahkoda, seperti sopir. Semua kebaikan jika tanpa ilmu tidak akan sampai. Tapi ketahuilah, kebaikan apapun nanti akan jajar. Artinya begini, jika Anda sebagai seorang saudagar, bisnismen hebat, tapi Anda dermawan, nanti duduk sama ulama. Bukan berarti Anda harus tertinggal, tidak. Hanya nyampainya kita dengan sopirnya ulama tersebut. Para habaib yang membimbing kita. Kita ikut guru-guru kita. Tapi bukan berarti Anda orang kaya, nggak punya pangkat tinggi. Tidak. Bahkan karena Anda mendukung perjuangan para ulama, bahkan mungkin Anda punya program menyekolahkan para santri untuk menjadi ulama, memang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Yang terangkat adalah orang berilmu, tapi Anda orang kaya, terangkat bersama mereka. Artinya, mari ini jadilah semut-semut tadi, niatlah yang baik, maka ketahuilah Allah akan sampaikan. Mungkin Anda tidak punya apa-apa hari ini, tapi niat. Kalau saya punya rezeki, saya akan bantu perjuangan guru saya, Habibah Nonfal, atau yang lainnya. Dan ingat, ada seorang yang nyerah tuh nggak boleh. Ada seorang pincang. Baginda Nabi itu di saat mau menyeru perang itu kan juga memilah orang yang nggak bisa perang, ya jangan dimaksain. Tapi semua orang pengen masuk surga.
Sehingga yang berangkat asal orangnya pokoknya saya pengen mati di medan laga. Ada orang pincang. Pincang itu ya jalannya nggak bisa kenceng kalau lebih di medan laga. Datang ke Nabi. Lalu Nabi berkata, untukmu di rumah saja dan dimaafkan. Orang yang kakinya pincang berkata, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah karena aku pincang ini ya Rasulullah? Dijawab, iya, karena kamu punya cacat semacam ini, maka kamu dimaafkan. Dan kamu sudah mendapatkan pahalanya jihad. Rupanya laki-laki tersebut begitu besar semangatnya berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, la atau annal jannata bi urjati hadhihi idzan li. Ya Rasulullah, izinkan, demi Allah aku izinkan aku ya Rasulullah untuk menginjakkan surga dengan kebincanganku ini, izinkan untuk aku untuk perang. Nah ini perang di medan laga, dia tidak mau menyerah. Jangan kita menyerah, ya kalau saya tidak punya ya sudahlah, ini saya pincang ya lumayan liburan. Oh enggak begitu, saya berjuang, berusaha, saya akan berjuang untuk guru saya berjuang untuk ulama saya. Karena saya ingin selamat dengan mereka. Kelihatannya semut, tapi Allah yang berdengarkan nanti. Allah yang akan menyampaikan, Allah akan beri rezeki kepada Anda. Nah, kalau Anda tidak punya niat, ya nggak dikasih. Kalau Anda bisa berderma 100 juta, berarti kasih duit berapa oleh Allah? Oleh niat, saya insya Allah mau sedekah nanti 10 ribu. 10 ribu kasih 15 ribu sama Allah. Niatnya kecil banget. Niat yang besar membantu ulama berjuang. Dan sengaja kami fokuskan pada masalah perjuangan ini. Kenapa? Hari ini benteng kita adalah majelis ilmu, taklim, majelis dan pesantren. Maka keselamatan bangsa ini adalah dengan didikan para ulama. Maka Anda punya anak yang jadi dokter karena kenal dengan ulama, maka dia akan jadi dokter yang selamat. Anak Anda yang insinyur, dia kenal ulama, dengan para habaib dia akan selamat. Dan begitu seterusnya. Maka sengaja kami fokus ini membantu perjuangan para ulama. Karena apa? Kita saat ini sudah kalah dengan pendidikan-pendidikan yang jauh daripada mengenalkan baginda Nabi SAW. Maka kami himbau kepada siapapun, jadilah semut-semut. Niat Allah yang akan menyampaikan. Biarpun Anda tidak punya apa-apa, maka Allah akan memberikan nanti. Kalau sudah punya apa-apa, wujudkan untuk membantu perjuangan-perjuangan. Habib Novel pondoknya sudah dilihat. Ini para jamaah ini jangan hanya senang tok ngaji. Jadi begini, ada lagi Beb. Kalau orang datang di majelis antum ada 2 model manusia Beb. Nah, yang pertama ada yang datang dengan jasadnya. Sudah bagus dengan jasadnya. Alhamdulillah dia dengan jasadnya anak dibawa. Tapi yang lebih hebat lagi adalah datang ke majelis antum adalah dengan jasad dan hartanya. Nah ini. Sengaja kenapa kok kami sampaikan dengan harta? Harta ini apa? Anda tidak datang pun harta bisa datang. Jadi lebih mudah untuk bisa istiqomah di majelis. Ya, ini kalau orang mengandalkan diri saya, aku kadang ada kesibukan. Ini datang istrinya ngantarin ke sana nggak bisa datang. Tapi kalau saya berjuang dengan harta saya dan diri saya, itu jauh itu Nabi Muhammad musim, Islam berjuang. Dan ini adalah kami sampaikan kepada siapapun yang punya guru-guru dan sebagainya, jangan ragu untuk membantu untuk perjuangan, membantu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun Anda tidak punya apa-apa, maka jangan menyerah. Anda punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kaya yang akan bisa menjadikan, mengkabulkan hajat Anda, cita-cita Anda, dan keinginan-keinginan Anda akan Allah wujudkan insyaAllah. Jazakumullah khair Buya. Buya, ini kita sudah bicara cukup panjang. Saya sengaja mau akhiri sekarang. Kenapa? Biar pemirsa dimanapun berada itu kangen. Karena kalau kita terlampau banyak ngasih gitu ya, nanti kemurahan gitu. Ya kemurahan. Mau jual mahal dikit nih, mau jual mahal dikit. Sama juga biar saya semakin kangen sama guru saya, sama Buya Yahya. Anda mau katanya, kalau kan Habibak asal ya, kalau emang kekasihmu itu adalah madu, jangan langsung jangan dihabiskan, biarkan tetap jadi madu. Nah, ya ini manis, jadi tidak mau saya habiskan langsung. Untuk menutup kajian pada malam hari ini, saya akan minta akhina Syekh Nabil Smir sama sepupu saya, ya Husain, di mana Husain? Husain bin Ali Al-Habsyi, fadhal ke depan sini, sama waladi Ahmad Anis, sama putra saya Ahmad Anis, sampingnya Husain, terus Ustaz Iis sama Zidni dari situ aja ya, insyaallah masuk. Kita akan bersama-sama berjamaah dengan jamaah Majelis Ar-Raudhah yang tinggal di Majelis Ar-Raudhah. Ini ada teman-teman yang saya katakan tuh tim kosek ya, bagian kosek toilet, ngepel, musola, sapu-sapu ya, bagian jaga pos satpam. Ini bisa nikmatnya di situ, bisa ikut majelis. Sementara yang lain mungkin belum bisa karena kondisinya belum normal sepenuhnya ya. Kita pelan-pelan kita akan baca qasidahnya Habib Al-Habsyi ya. Cuman wala yurawis siwal mahir, tidak boleh orang itu nabuh rebana kecuali yang ahli.
jangan jadi pemimpin yang nyanyi kecuali yang suaranya enak. Karena suara saya ini ya paro kan ya. Biar yang suaranya enak-enak, kita bareng-bareng dari belakang aja untuk ngikuti. Gimana kawan-kawan? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju, ya insyaallah. Setuju nggak? Setuju, harus setuju. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Bismillah. Fadhal. Ustaz, apa namanya? Saya kasih mic-nya dulu. Ini anak saya ini. Ya, Masya Allah. Yang ini sepupu. Masya Allah. Yang ini dari kecil tetangga saya. Ayahnya Masya Allah, ibunya Masya Allah. Nabil, Masya Allah. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Jazakumullah khairan. Ya, ini sengaja saya pilih lagu yang ini yang biar tidak kena copyright.
Karena kalau lagu-lagu yang irama lain mungkin sudah kena copyright, sehingga nanti repot kajiannya kita ini. Nah, ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian ini sekian lama. Mudah-mudahan berkah manfaat. Untuk menutup kita minta Buya Yahya untuk Radibul Fatihah. Ya, minkum la, minkum. Min habaib, la minkum la. Habib Muhammad. Ya Muhammad, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal mutahabina fillah, mutajalisina fillah, mutazawwirina fillah. Nallaftah alaina wa ala auladina wa talabatina wa ala man hadar ma'ana. فتوح العارفين وفكنا في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Buya, ini insya Allah Ana mau kasih hadiah, tapi ini hadiah titipan dari adik mertua. Nah, adik mertua kebetulan buat parfum Ziyadah. Insya Allah mau kita kirimkan untuk Buya Yahya di Al-Bahjah, biar tambah ziyadah macam-macam yang khair insya Allah. Ya, ziyadah khair insya Allah. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus atau yang biasa dipanggil Habib Novel bersama Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi dan Buya Yahya. Ini alhamdulillah seakan-akan kita di satu ruangan ya. Memang kita di suatu ruangan itu adalah hati. Insyaallah. Ya, kita di satu ruangan. Ruangan itu adalah hati. Maka ketika kita berada dalam satu hati, maka jarak tak lagi menjadi arti. Maka jarak tak lagi menjadi arti. Semoga sebagaimana kita bertemu di dunia maya dan di dunia nyata, insya Allah kita akan terus bersama sampai ke surga bersama Nabi Muhammad SAW, ya, bersama orang-orang tua kita, ya, bersama keluarga kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, bersama seluruh sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Prinsip saya dalam berdakwah, ya, orang yang membantu saya itu berarti satu tubuh dengan saya. Saya udah buat janji gitu. Pokoknya kalau kamu masuk surga, kamu harus cari saya. Nah, kalau kamu tempatnya di atas, ya kamu harus cari saya. Ya, jangan sampai kamu masuk surga, kemudian kamu tinggalkan saya, awas. Ya, enak bener gitu kan? Harus semuanya saling mencari, biar kita masuk surganya berombongan yang besar. Itu tanda cinta. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, dikumpulkan juga di sana bersama Nabi Muhammad SAW. Buya Yahya, jazakumullah khairan. Ana sebagai murid belum bisa ngasih apa-apa. Tapi antum masih punya utang satu sama ana. Antum masih punya utang satu sama ana, belum lunas, telur puyuh. Telur puyuh. Itu kata sandi saya dengan Buya Yahya. Telur puyuh. Beliau mungkin lupa, mungkin loh, saya nggak tahu ya, mungkin lupa. Jadi beberapa puluh tahun silam di Kediri, di rumah Habib Husin, Pak Abud, kita lagi duduk bersama, kemudian Buya ngomong ke saya ya, saya waktu itu masih muda, tahun 95 awal tuh ya, 95 awal. Buya Yahya ngomong gini, ye itu panggilan untuk Habib kalau masih kecil, ye gitu ya. Ye antum ke Blitar ya, ke Blitar, ana banyak ternak puyuh di sana. Di pondok ada ternak puyuh banyak. Nanti ana kasih telur puyuh yang banyak, masya Allah. Ya memang saya belum sempat ke Blitar, ke pondok beliau. Maka harus sampai Blitar, biar dapat puyuhnya Blitar. Ya itu. emang ketemunya di Blitar, ketemu di Cirebon, puyuh enggak keluar, Bib. Semua keluar, kambing keluar, tapi puyuh enggak keluar. Belum. Harus ke Blitar. Ketemu di Solo, puyuh juga enggak keluar. Padahal saat itu istri beliau dan anak harusnya dari Blitar juga itu ya. Enggak keluar. Jadi memang anak harus ke Blitar ini ya. Untuk nagih puyuh insyaallah. Amin. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Mudah-mudahan berkah manfaat. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Buya Yahya dengan Al-Bahjahnya
dan semua gerakan dakwahnya dalam bentuk apapun diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disambungkan dakwahnya dengan dakwahnya penerus-penerus Nabi Muhammad SAW. Amin. Dijadikan kecintaan baginda Muhammad SAW dan Amin. dijadikan berkah dimanapun dan kapanpun berada. Dan Amin. mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam fitnah, segala macam gangguan, dijadikan senang dan menyenangkan, Amin. dijadikan bahagia dan membahagiakan, dijadikan mudah dan memudahkan. Mudah-mudahan terus mudah, nggak pakai repot, nggak pakai susah, nggak pakai sumpek, nggak pakai yang ruwet-ruwet. Insya Allah jadi gampang selama-lamanya. Amin. Wassalamualaikum. Saya Novel Al-Idrus bersama Bi Muhammad dan Buya Yahya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.